pembahasan tentang unsur-unsur dasar implementasi wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Ketiga unsur tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, unsur wadah. Wadah wawasan Nusantara meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun selat serta dirgantara di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah dari berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Letak geografis negara yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua merupakan perwujudan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya, wadah wawasan Nusantara yang kedua adalah tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Master. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat sekaligus menjadi anggota MPR. Kemudian wadah wawasan Nusantara yang ketiga adalah tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran berpolitik dan bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat, mencakup aparatur negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan kalangan pers. Semua lapisan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara ideal berdasarkan falsafah Pancasila. Selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara yang kedua yaitu isi atau konten. Isi menyangkut 2 hal yang esensial,
yaitu yang pertama, aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam perspektif kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, unsur isi dari wawasan Nusantara yang kedua, yaitu untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional, berdiri manunggal, utuh menyeluruh, yang meliputi yang pertama, satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Yang kedua, satu kesatuan politik dalam arti satu undang-undang dasar dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Kemudian yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Yang keempat, satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Yang kelima, satu kesatuan pertahanan dan keamanan nasional dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau yang sering disingkat dengan Sishankam-Rata. Kemudian yang keenam, satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional. Selanjutnya, unsur dasar wawasan Nusantara yang ketiga adalah tata laku. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang mencakup dua segi, yaitu tata laku batiniah dan lahiriah. Yang pertama, tata laku batiniah. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila yang membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. Kemudian tata laku yang kedua adalah tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air,
sehingga akan tumbuh semangat nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional. Wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Kita bahas yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabar pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan negara, bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Kemudian kita lanjutkan implementasi wawasan Nusantara yang kedua. Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Wajah wawasan Nusantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsep politik yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan Nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara selanjutnya menjadi landasan penentu kebijaksanaan politik negara. Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, akan banyak menghadapi tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk menanggulanginya dibutuhkan suatu kekuatan baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan, makin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan yang diistilahkan ketahanan nasional berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut, maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan serta kesatuan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan ini, maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan Nusantara dan perlu ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan Nusantara. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara yang ketiga, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional.
wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mencakup antara lain: yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara merupakan pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Implementasi nyata dari wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan menjamin sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya. Sedangkan di pihak lain dapat menunjukkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara yang kelima adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai faktor eksistensi suatu negara, wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.